Halo sahabat semua, kabar 21 kembali di hadapan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Kabar 21 akan membahas gosip panas yang beredar yang menyebutkan bahwa Indonesia akan mundur dari proyek jet tempur KFX IFX yang telah lama digodok oleh Korea Selatan dan Indonesia. Indonesia dikatakan lebih tertarik kepada jet tempur lain yang transfer teknologi jet tempurnya bahkan lebih besar. Jet tempur apakah itu? Oke, kita ke KFX dulu. Kalian mesti tahu bahwa Defense Acquisition Program Administration atau disingkat DAPA sampai merilis data tunggakan Indonesia dalam pengembangan proyek pesawat KFX sampai akhir tahun ini. Menurut list yang kami tampilkan, jumlah yang harus dibayar Indonesia mencapai 604,4 miliar won atau sekitar 549 juta US dollar. Sampai akhir tahun 2020 ini, kalian tahu 549 juta US dollar ini setara dengan 7,73 triliun rupiah. Apakah Indonesia lebih minat membeli pesawat lain? Oke, perlu kalian ketahui, dikutip dari Sindonews, proyek tempur KFX yang digarap oleh Korea Selatan dan Indonesia ini sebenarnya disebut-sebut sebagai proyek militer termahal dalam negara Korea Selatan, apalagi Indonesia. Tak main-main, proyek ini akan menelan anggaran sampai triliunan won. Total biaya pengembangan diperlukan sekitar 8,5 triliun won, setara dengan 7,8 miliar US dollar, di mana 1,6 triliun won atau 20% yang harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016 silam. Ini pun dipimpin oleh satu-satunya produsen pesawat militer Korea Selatan. Mereka bertujuan memproduksi 125 jet untuk Korea Selatan dan 51 jet tempur untuk Indonesia pada tahun 2026 mendatang. Dan saat ini sebuah prototipe sedang dalam perakitan, sedangkan penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022. Namun, seperti yang kalian ketahui, oleh karena pandemi COVID-19, Indonesia pastinya harus pandai-pandai mengelola uang. Apalagi di tahun 2020, keagresifan Cina di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Indonesia dikatakan tidak senang dengan proyek ini karena berjalan terlalu lambat. Sedangkan Indonesia saat ini sendiri sedang gencar-gencarnya mencari tambahan pesawat tempur yang baru dengan anggaran atau isi dompet yang pas-pasan. Dan tentu kita tidak mau di saat bar pecah di Laut Cina Selatan, Indonesia malah belum punya pesawat tempur yang canggih, paling tidak untuk mencegah pesawat asing yang mencoba menerobos wilayah kedaulatan Indonesia. Jika harus menunggu proyek Korea Selatan ini tahun 2026 baru diproduksi lagi, apalagi ini baru sebatas pengembangan yang lebih banyak menguras isi dompet daripada langsung membeli baru. Permintaan untuk pesawat generasi baru-baru ini di Indonesia terus tumbuh di tengah tantangan agresivitas Cina atas klaim Laut Cina Selatan. Mengutip dari laporan media Korea Selatan, yaitu Jong-un Daily pada hari Selasa 29 Desember 2020 kemarin, dengan pandemi yang semakin menghambat proyek dan memperketat dompet, Indonesia telah mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan tampaknya menahan komitmen keuangan. Lebih lanjut, menurut anggota parlemen Shin Won-sik dari grup oposisi People Power Party, yaitu Partai Kekuatan Rakyat, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun 2020 ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Jakarta selama ini sekitar 13% dari komitmennya. Satu lagi yang agak rancu, dikatakan juga selain pembayaran yang harus dipotong, Indonesia pun dikatakan tidak mengirimkan kembali teknisi dari perusahaan PT Dirgantara Indonesia. Mereka dipulangkan pada bulan Maret 2020 kemarin karena wabah virus corona. Padahal beberapa waktu lalu telah tersiar kabar juga para teknisi itu telah diterbangkan kembali ke Korea Selatan. Terkait hal ini, untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari Badan Pengadaan Senjata yaitu Defense Acquisition Program Administration atau DAPA kembali mengunjungi Indonesia pada
bulan September 2020 kemarin. Pejabat Indonesia diketahui meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KFX-IFX dan meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya, serta pengurangan bebannya dari 20% menjadi 15%. Sumber itu mengatakan tidak ada kesepakatan yang dicapai dan negosiasi masih tetap berlangsung alias ditunda lagi. Di tengah penundaan negosiasi ini, Indonesia pun bukan hanya diam dan menunggu, tetapi Indonesia sendiri kini tengah gencar-gencarnya mencari pesawat tempur lain. Dikatakan bahwa Indonesia dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 40 jet tempur Rafale sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan komprehensif dengan Perancis. Tawaran Perancis ke Indonesia kalau mau membeli Rafale bukan hanya pesawatnya saja, tetapi dikatakan penawaran pesawat itu juga termasuk transfer teknologi jet tempur yang jauh lebih besar. Hal ini dikatakan telah memikat Indonesia, dan menurut publikasi Prancis yaitu La Tribune, kedua negara pun hampir mencapai kesepakatan. Sumber berita mengatakan bahwa KFX hanyalah jet tempur yang saat ini ada di cetak biru, tetapi Rafale jet yang beroperasi. Bagi Indonesia, melengkapi angkatan udara dengan jet Prancis mungkin merupakan kesepakatan yang layak untuk dicapai. Meskipun itu berarti Indonesia harus merelakan 227,2 miliar won yang telah dibayarkan kepada Korea Selatan. Bagaimanakah jika Indonesia keluar dari proyek KFX-IFX ini? Apakah Korea Selatan tetap lanjut di tengah pandemik yang menghantam dunia saat ini? Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa jika Indonesia menarik penuh partisipasinya dari proyek tersebut, proyek KFX-IFX akan tetap berjalan sesuai rencana. Masalah terbesarnya adalah terletak pada investasi yang dijanjikan Indonesia dengan uang yang dibayarkan ke Korea Selatan. Hilangnya 51 jet tempur yang dijanjikan Indonesia juga akan mengurangi kuantitas produk secara keseluruhan, dan dengan demikian harga dan biaya per unitnya semakin tinggi sehingga berpotensi merugikan prospek ekspor jet tempur tersebut. Dengan tambahan berita ini, apakah pilihan jet tempur jatuh ke tangan Prancis yaitu Rafale? Bagaimana menurut kalian, pilih Rafale atau KFX? Pertimbangannya yaitu armada pesawat tempur saat ini kita kekurangan, negara Tiongkok malah semakin ganas, dan menunggu KFX lebih lama belum pasti dan bahkan lebih mahal jika dibandingkan membeli Rafale.